Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan nge-review yaitu teman-teman paylater TikTok ya. Nah, di paylater TikTok ini saya awalnya itu menggunakan toko saya ya. Ini adalah toko saya ya teman-teman. Saya membuatnya dan saya menggunakan TikTok Shop seperti itu ya. Dan di sini juga saya mendapatkan pendapatan dari affiliate. Mungkin di sini pendapatannya belum banyak ya. Nah, kali ini saya akan membahas dengan yang ada di paylater TikTok. Kalau waktu dulu di sini saya TikToknya itu bekerja sama dengan Akulaku. Nah, kalau sekarang itu menyatunya sama perusahaan Atome ya, seperti itu. Mungkin beda pendanaan aja ya teman-teman. Nah, di sini ada paylater, kalian klik aja seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini yang bagus itu di TikTok by Atome. Di sini ada tulisannya Atome ya teman-teman. Atome itu apa bang? Di sini ada tulisannya ya. Paylater disediakan oleh Atome Finance Indonesia ya, berlisensi dan diawasi oleh OJK seperti itu. Nah, awalnya ini saya itu akun yang ini teman-teman ya. Itu sama Akulaku. Waktu itu kan sempat ditutup ya TikToknya. Setelah ditutup, saya ternyata daftar ataupun login lagi ya teman-teman. Bukan daftar dari awal tapi login langsung TikToknya nyambung ya. Tapi ketika nyambung di sini di bawahnya ada tulisan by Atome. Mungkin ini semuanya berlaku bagi pengguna TikTok baru ya. Nah, setelah bergabung dengan Atome, di sini saya heran ya, limitnya kok tiap bulan naik terus bang, seperti itu ya. Di sini teman-teman di menu paylater ada semua laporan ya, kalian bisa klik di sini. Di sini sudah bayar. Nah, ini ada laporan di bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ini adalah penggunaan dari paylater saya teman-teman. Nah, di bulan April cuma 200.000, 100 ya, bahkan enggak ratusan, 500.000 ke atas ya. Ini sudah dibayar dan di sini enggak ada tagihan. Nah, Anda sudah siap, tidak ada lagi tagihan yang belum dibayar. Berarti kita enggak ada tagihan kalau kita tidak menggunakan paylater di TikTok. Seperti itu ya untuk pemula. Nah, setelah itu bagaimana bang cara untuk menaikkan limitnya? Nah, limitnya ini biasanya naik sebulan sekali. Nah, di bulan ini ternyata nggak ada kenaikan limit dan di sini saya tidak transaksi ya. Di sini ada tulisan belum dibayar. Seperti itu teman-teman tulisannya. Nah, kita klik back dulu teman-teman. Nah, di sini ada transaksi saya ya. Di sini ada pesanan yaitu kolom nomor di paling kiri. Nah, di sini ada menu pesanan ya. Kalian klik aja sekali. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya ya. Di sini saya itu transaksi enggak terlalu banyak ya. Ya minimal sebulan sekali belanja SGM, belanja barang ya. Seperti ini SGM, minyak kayu putih, ini juga udah lama ya. Nah, setelah itu di sini teman-teman ya ada beberapa notifikasi yaitu notifikasi pesan. Nah, notifikasi ini penting sekali teman-teman karena untuk kenaikan limit itu bakalan dikasih tahu di sini. Ini kan bulan 9 ya. Nah, tanggalnya 26. Ini juga bulan 9 tanggalnya 24. Notifikasi paylater pembayaran. Jadi kalau tidak menggunakan paylater ya biasanya tidak naik limitnya, rata-rata seperti itu. Nah, yang penting menggunakan limit paylater TikToknya teman-teman, yaitu bisa menaikkan limit seperti itu syarat yang pertama. Untuk syarat yang kedua biasanya pembayarannya harus tepat ya, nggak boleh telat, nggak boleh juga terlalu awal ya, mungkin 10 hari sebelum jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 25 ya, saya sudah bayar tanggal 20 ataupun tanggal 15 sudah bayar ya, nggak apa-apa seperti itu ya, asal jangan terlalu dekat ya, minimal tanggal 20-an lah ya teman-teman, biar tidak terlambat dan tidak terlalu awal. Kalau pembayaran terlambat tentunya ini bakalan dinonaktifkan paylaternya dan kena denda. Kalau terlalu awal biasanya skor kredit yang ada di paylater ya, di paylater itu biasanya dinamakan skor kredit. Kalau skor kreditnya jelek ya itu biasanya limitnya lama naik karena terlalu awal untuk membayar. Di sini ada lainnya ya teman-teman di menu chat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk kenaikan limitnya di sini di bulan
9 tanggal 26 limitnya 7 juta ya teman-teman. Nah setelah itu awal limitnya berapa bang? Nah di sini saya juga kaget teman-teman. Notifikasi pay letter, nah di sini notifikasi pay letter ya. Nah pembayaran, nah ini juga pembayaran ya. Selamat, limit pay letter Anda naik sebanyak 600.000. Jadi tiap bulan itu 600. Ini kan bulan 9 teman-teman ya. Seperti itu. Terus di sini juga ada selamat, limit pay letter Anda naik menjadi 6 juta. Nah ini awalnya ya di bulan 8 tanggal 27. Jadi biasanya mau akhir bulan itu naik limit setelah pembayaran. Pembayarannya kan itu paling telat tanggal 25 teman-teman. Seperti itu. Anda melakukan pembayaran tagihan sebesar 31.000 sebesar pada tanggal 24. Nah di sini juga ada tagihan sebesar mohon bayar paling lambat pada tanggal 25. Nah jadi itu sebelum tanggal 25 ya bayar ya. Nah tagihan Anda sebesar selamat, limit pay Anda naik menjadi 5 juta. Nah ini kan awalnya 5 juta terus ya, ini di bulan 7. Jadi sebulan sekali naiknya teman-teman. Ini tanggal 26. Jadi kalau ada yang nanya bang naik limitnya kapan, itu di akhir bulan biasanya. Anda telah melakukan pembayaran, Anda tagihan Anda sebesar. Nah, di sini naik limit lagi di bulan 6, teman-teman ya. Jadi sebulan sekali, teman-teman. Ini tanggal 26 seperti itu. Nah, terus ini kan limitnya udah 5 juta ya, teman ya. Scroll terus ke bawah, di sini ada beberapa saya pernah beli barang dan enggak sampai waktu itu, yang enggak sengaja, mungkin problem pengantaran salah alamat. Terus udah di-pick dan udah beres, alhamdulillah ya. Anda telah menerima kompensasi. Terus di sini ada notifikasi pay letter memiliki tagihan 300. Nah, di sini juga teman-teman tinjau pesanan. Terus sebentar ya, di sini juga ada notifikasi pay letter. Nah, Anda membayar 41.000 seperti itu ya. Nah jadi tagihan Anda, nah ini tagihannya terus muncul setiap sebelum tanggal 25. Nah jadi di waktu bulan 5 itu naik terus teman-teman ya. Nah selamat, notifikasi Anda naik menjadi 4.800.000. Ini kan di bulan 5. Jadi intinya tiap bulan naik teman-teman di tanggal setelah pembayaran. Pembayaran itu biasanya tanggal 20. Kalau saya ya tanggal 25 dikalkulasikan di TikTok pay letternya. Nah nanti di tanggal 26 ya teman-teman, di tanggal 26, 27 biasanya bakalan naik limit seperti itu ya. Yang penting bayar tidak terlambat. Nah di sini kalian bisa scroll lah paling bawah lah ya. Kalau nggak percaya, di sini limitnya kecil banget ya teman-teman. Nah notifikasi nilai kredit pay letter Anda yang disetujui adalah 3 juta. Ayo belanja. Nah, ini di bulan 3, teman-teman ya. Oh, ini jauh sekali. Bulan 3 juta ya. Dan bulan 4, 5, 6 dan akhirnya sampai dengan sekarang di 7.400.000. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada yang nanya, "Bang, naik limitnya kapan?" Seperti itu ya. Jadi selama memakai limit tiap bulan, sebulan sekali, itu limitnya akan naik. Tapi kalau dalam 2 bulan ya, misalkan 2 bulan tidak memakai limit TikTok, yaitu limitnya akan naik dan tidak tergantung dari histori pesanan ya. Misalkan kalian tidak menggunakan pay letter, ya limitnya lama naik. Seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak kemungkinan untuk naik limit, yaitu menggunakan pay letter, pembayaran tepat waktu. Di sini pembayarannya itu sebelum tanggal 25. Seperti itu teman-teman ya, sangat simpel. Nah untuk metode pembayaran menggunakan apa bang? Nah kalau misalkan pembayaran di sini semua laporan, saya suka membayarnya ya. Ini contohnya. Nah kalau membayar saya menggunakan bank teman-teman ya. Nah kalau pembayaran bank itu biasanya langsung terkalkulasi teman-teman, seperti itu, artinya langsung masuk. Kalau bayar tanggal 24 ya 24 itu udah masuk laporan atau udah lunas, seperti itu tulisannya ya. Kadang-kadang takutnya kalau bayar lewat e-commerce atau gimana ya, takutnya pembukuannya ada 1 hari sampai 2 hari. Jadi kalau sudah bayar itu tanggal 24, tanggal 25 jatuh tempo, malah nanti lewat jatuh tempo ya, catatannya belum lunas. Tapi kalau TikTok pay letter biasanya jarang terjadi teman-teman.
Nah, kalau tanggal 24 ya pasti 24 juga langsung masuk. Artinya pelayanannya bagus ya dan tidak nge-lag seperti itu. Nah, itu teman-teman reviewnya dari TikTok Paylater ya. Jadi semakin cukup pakai tiap bulan, sebulan sekali limitnya bakalan naik terus. Nah, perlu diketahui juga kalau mau menggunakan Paylater tentunya ada bunganya ya. Nah, di sini kalau kalian klik beli aja yang lagi flash sale ya. Contoh seperti ini, beli sekarang. Nah, kalau sudah beli perhatikan di sini gratis ongkirnya, terus perhatikan juga di sini Paylaternya. Nah, jadi kalau cicilan makin lama ya tentunya di sini makin mahal dan lumayan bunganya ya. Kalau mampu silakan, kalau nggak mampu ya jangan coba-coba. Ini termasuk biaya cicilan per bulan Rp5.000 seperti itu ya. Jadi tinggal jumlahkan aja lah teman-teman, 16.000 dikali 12, 20.000 kali 9, atau yang 1 bulan 138 dikali 1 bulan. Ini kan harganya 132, berarti ini bunganya cuman Rp5.000 seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu beberapa review dari saya ya. Kalau mau naik limit cepat TikToknya bagaimana, dan kalian juga menggunakannya harus dengan seksama dan sangat detail ya, karena ini kalian harus bayar ya, mau cicilan ke 1 sampai 12. Nah, kelebihan TikTok Paylater ini ada cicilan sampai 12 bulan ya, kalau mampu seperti itu. Oke, mungkin itu review dari saya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.